Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Jika kamu menyukainya, dia mengerutkan kening dan mengatakan, kamu bisa tinggal dan bekerja di sini selamanya. Sins berpindah di pintu masuk ke gurun, pria dengan rambut merah mengatakan bahwa ini adalah tempat terakhir. Di mana jalur kurcaci ditemukan, hanya ada 2 tempat di padang pasir ini, kemudian dia berbalik. Seorang wanita mendatanginya dan mengatakan bahwa ini adalah hutan dan taman. Dia juga dengar bahwa protagonis pernah membantunya di kerajaan. Si pirang datang lebih dekat dan mengatakan bahwa jika jejaknya berakhir di sini berarti dia membantu lagi. Itu adalah pemimpinnya. Dari kelompok penganiayaan kreditor swasta Goltut, dia datang lebih dekat. Orang bertopi mengatakan bahwa mereka harus menunggu sebentar. Mereka menemukan jejaknya lagi. Mereka mengarah ke hutan. Kemudian dia melihat layar dan mengatakan bahwa ini adalah hutan terlarang. Ke arah utara gurun, tidak jauh harus kita pergi dan memeriksanya sendiri. Pria itu mengatakan bahwa dia berada di sana. Sedikit terburu-buru dia menjawab bahwa dia sudah menerima teguran dari atasannya karena membuang waktu terlalu banyak. Pinjaman kecil seperti ini, dia mengambil senjatanya, dia melihat ke bawah dan mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Sins kembali berganti, baju besi itu hampir siap, pelindung payudara besi dan tameng. Sang protagonis memandang mereka dan mengatakan itu. Baju besi yang ditempa melebihi harapannya, menggunakannya sebagai bahan untuk memanggil golem. Bisa meningkatkan statistik dan bahkan memberinya tambahan statistik bahwa item tersebut memiliki golem gold level 35, card level di armor golem plate. Selama 2 detik saat menyerang, 25 pertahanan tambahan, ia melihat golem dan mengatakan bahwa masih ada masalah lain, pemanggilan itu dibatalkan. Kartu baru yang telah Anda ingat bahwa golem 50, berasal dari materi batu-batu yang akan dikembalikan, jatuh di depannya barang-barang kotoran baja berkarat seperti apa yang dia lihat semua ini. Bahwa seperti yang dia pikirkan ketika berasal dari harta, barang-barang yang bukan emas atau permata bahan akan acak. Tetapi selalu sama dengan setengah dari nilai item, maka dia ingat pria itu berpikir bahwa bahkan bahan dasar yang digunakan ini memiliki kualitas tertinggi, yang dia tidak bisa hanya membelinya jika dia ingin. Pemuda itu mengatakan, bahwa kurcaci itu mengatakan kepadanya, bahwa ini sangat disayangkan, bahwa dia tidak dapat mengembalikan perisai setelah memanggil. Atau bahan-bahan dasarnya kemudian dia mengerutkan kening. Berpikir bahwa mungkin akan lebih menguntungkan, untuk hanya menggunakan bahan dasar untuk memanggil mereka. Mengingat bahan berharga, ada baiknya menggunakan biji kemurnian tertinggi dan menggabungkannya dengan emas, mungkin dia akan melepaskan keselamatan jika dia menciptakannya sebagai penyangga untuk dirinya sendiri, atau kelompok itu akan sangat baik. Dia berbalik dan berbicara dengan pria yang di belakangnya. Dia bertanya, apa yang dilakukan pria itu, dan bertanya apakah dia bisa membuat paduan emas dengan biji dan menyimpannya. Dia menjawab bahwa untuk kualitas kemungkinan besar materi itu akan menjadi sedikit lebih lembut, tetapi sangat mungkin, pria itu ditanya apakah dia bisa mengerjakan paduan terlebih dahulu, daripada membuat barang. Dan pria itu ditanya pria itu lagi, mengapa dia tidak memberitahunya itu. Dia membutuhkan barang untuk membuat golem, dan pria itu menjawab bahwa semuanya benar, tetapi sekarang sepertinya buang-buang waktu. Namun demikian dia terus membuat item secara paralel, maka sesuatu yang mengejutkannya dia masih perlu mengujinya. Untuk memutuskan nasibnya, pria itu berkata dengan takut, bahwa dia mengerti segala sesuatu, kartu besi baru ini adalah paduan ingot. Dipalsukan dari besi dan emas terbaik, yang ia pegang ingot ini di tangannya dan mengatakan bahwa ini adalah ciptaan paduan tercepat. Hanya ini yang bisa ia diperoleh sekarang. Ia menatapnya dan mengatakan, bahwa dia mendengar katanya sangat sulit untuk mendapatkan baja terbaik. Dia ingat percakapan mereka dengan gadis itu, dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa menggunakan item ini untuk eksperimen. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi dan bereksperimen. Sins berganti malam, pemuda itu sedang menggali di hutan, ia mempersiapkan ingot besi dan bagian kedua dari bahan untuk dipanggil adalah tanah. Dia mengerti tanah itu jenuh dengan energi iblis, dia melihatnya dan bertanya, apa yang salah dengan tanah ini, dan iblis mengatakan, bahwa mereka sekarang di hutan setan, malaikat lain memanjat di bahu kedua dan mengatakan, bahwa ini adalah hasilnya. Menggunakan sekop di hutan yang diciptakan oleh iblis, dan begitulah efeknya terjadi, kemudian pahlawan mulai membaca apa yang tertulis di layar. Sekarang dia mengerti dalam deskripsi, di mana dikatakan tentang mengubah karakteristik, kemudian dia terus melihat sekop, mengapa tanah yang baru saja dia gali masih jenuh energi iblis. Dia juga menambahkan bahwa ternyata ini karena reputasinya yang buruk, tetapi reputasi kartu-kartu. 430 reputasi buruk, 44.150 reputasi tersembunyi buruk 550. Peri kecil di bahunya bertanya apakah dia benar-benar akan membuat golem dari tanah ini.
Pemuda itu menjawab bahwa ya itu hanya percobaan. Kemudian dia angkat jam pasir dan memanggil golem. Dia pikir dia menggunakan ingot besi dan tanah yang direndam dalam energi iblis sebagai bahan untuk memanggil. Ini adalah eksperimen ke-73 yang muncul di depannya. Pemuda itu terkejut, kartu baru, Golden. Golem dipanggil dengan jam pasir dari gurun beku adalah monster setan yang diberikan iblis besar sebagai bagian dari kesepakatan setelah dijiwai dengan energi iblis. Golem emas menjadi lebih kuat, golem emas berdarah memanggil, protagonis membaca semua ini dan tidak mengerti, apakah dia benar-benar basah kuyup dalam energi iblis berdarah. Golem emas berdarah memperoleh kecerdasan sesuatu yang mengerikan, berdiri di hadapannya, simpati iblis yang hebat untuk Anda meningkatkan reputasi buruk. Anda telah meningkatkan iblis hebat memberi Anda hadiah. Pemuda baca semua ini di layar, dan tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia ingat golem sebelumnya berpikir bahwa itu semua kesalahannya, karena keraguan dalam hasilnya sangat kurang, kemudian dia melihat ke bawah dan berkata bahwa baik bumi dan pasir. Jam dikutuk dan golem cerdas yang akan tahu bahwa perubahan akan tiba-tiba seperti ini. Sesuatu yang membuatnya takut, dia bertanya apa yang peri kecil itu mengatakan, bahwa suara itu berasal dari ujung yang lain hutan. Dia berpikir bahwa Efes telah mengembalikan, tanda muncul di depan matanya. Api setan hutan sedang diserang. Dia mengatakan apakah sekelompok elf lain bertemu dengan iblis dalam perjalanan ke sini. Dia maju dan mengatakan itu. Dia perlu meyakinkan mereka untuk meninggalkan hutan. Sepertinya tidak akan pernah sepi di sini. Tiba-tiba sesuatu yang terganggu. Dia melihat ke depan dan tidak mengerti siapa mereka yang bertarung dengan salah satu setan. Dia berbalik dan mengatakan itu. Mereka tahu dia akan membantu mereka, dan pemuda itu menjawab dengan pertanyaan apa yang sedang terjadi di sini. Dalam percakapan gadis yang dia katakan tahu bahwa pemilik toko bunga yang begitu terkejut, si pirang itu melihat padanya dan bertanya apakah dia tahu salah satu dari setan ini. Mereka adalah hewan peliharaannya, mereka cocok dengan penampilannya, mungkin mereka bisa rukun dengan dia. Iblis berteriak agar dia membiarkannya pergi, dan gadis itu menjawab bahwa jika dia membuatnya takut seperti itu dia mengambil pistol dan berkata bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menarik pelatuk, kemudian dia melemparkannya ke samping pria itu. Terkejut dan dia tersenyum. Kemudian melemparkan pistol di atas bahunya, iblis itu mati. Yang lain mulai berteriak bahwa mereka akan membunuhnya sekarang. Karakter utama mengira, pemain yang melawan iblis perwujudan keadilan seperti itu penuh dengan kebaikan. Pemain baik, dia mulai melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa tidak, dia tidak mengenal mereka, mungkin dia harus bersenang-senang dan naik level. Mereka berbalik dan tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian pria itu berbalik dan melambaikan tangannya. Berikutnya ia mengucapkan, semua orang selamat tinggal, tetapi kemudian sesuatu benar-benar mengejutkannya. Dia mengangkat kakinya, sebuah proyektil terbang tepat di bawahnya. Gadis itu menatapnya dan berkata, bahwa dia memiliki intuisi yang sangat baik, untuk rumor tempur tentang dia tidak berdasar. Sejujurnya dia tidak peduli tentang hubungannya dengan setan-setan ini, dia mengarahkan pistol padanya dan berkata, bahwa dia berasal dari Expes, dan memperkenalkan dirinya kemudian menambahkan bahwa dia datang ke sini setelah mengetahui bahwa klien mereka ada di sini. Di mana dia pemuda itu berbalik dan bertanya siapa, dia terus menatapnya dan berkata bahwa berpura-pura tidak ada gunanya. Tidak meremehkan kemampuan pencarian mereka, organisasi mereka menghindari situasi di mana mereka tidak akan melakukannya. Mendapat untung, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata bahwa, dia meminta terakhir kali di mana dia, pria itu tegang. Bahwa dia harus melawannya, dan iblis di bahunya mengatakan, bahwa masalah mendesak muncul yang akan mereka lihat nanti. Dan dia terganggu lagi oleh sesuatu, suara langkah-langkah ini gadis berbalik, dia takut golem berjalan menuju ke arah Nis. Dia memukul dan memecahkan cabang-cabangnya, dia mendekati pemiliknya, dia memandangnya dan menunjukkan jari ke atas dan melihat. Dia tidak mengerti mengapa dia datang ke sini, iblis terkejut kemudian mereka mulai melompat dan bersukacita, bahwa mereka tahu dan selalu percaya bahwa dia akan membantu mereka. Pemuda itu mengerti bahwa ini benar-benar omong kosong. Gadis itu mengatakan, bahwa tampaknya negosiasi itu terganggu, pria muda itu memandangnya. Rupanya semuanya baik-baik saja dengannya, dia berdiri menepis dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu dia tidak akan buang waktu lagi. Dia memperbaiki rambutnya dan berkata, mari kita lihat apakah yang mereka katakan tentang bagaimana dia bertarung adalah Lipno sejati. Iblis menerkamnya dan berharap kematiannya. Gadis itu mendongak dan berkata, bahwa orang dewasa sedang berbicara di sini. Dia meraih senjata dan menembaknya lurus dari bahunya lalu dia mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa ini adalah kabel terakhir. Dia memotong iblis dengan pisau di atas senjatanya. Iblis-iblis lain berteriak, wanita itu menembak ke tanah sehingga ia bisa terlempar ke langit. Protagonis menatapnya dan berpikir bahwa ini luar biasa, dia terkejut dia terbang lurus.
Protagonis berteriak, dia iblis, dia adalah iblis, dia bukan malaikat. Sambil berteriak pria itu memandangnya, dia pasti iblis. Si pirang mendarat dan memukul tanah sambil tersenyum. Dia mengatakan, Aish, pria itu berhasil melompat. Dia kembali dan berkata bahwa itu adalah retret taktis. Kemudian dia melihat ke bawah dan bertanya kemana Crybaby pergi. Iblis di atas bahunya bersembunyi di balik batu dan mengatakan bahwa dia memiliki masalah sendiri di sini, tetapi pria itu berderit karena dia membutuhkannya. Sekarang dia bertanya mengapa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat ada golem di depannya menyuruhnya melakukan sesuatu. Pria itu mengatakan, bukankah dia memanggilnya dari awal pertarungan, dan bukankah kalian berdua berdarah iblis, bicaralah padanya untuk melawan gadis itu. Tetapi iblis kecil itu terus bersembunyi di balik batu dan mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal. Protagonis langsung meraihnya dan melemparkannya. Iblis kecil berteriak untuk berhenti tapi dia sudah terlempar menuju golem. Protagonis mengatakan bahwa mereka perlu switch mengaktifkan keterampilan serangan spiritual dan semangat. Tanaman iblis memerintahkannya untuk menguasai golem ini, dan golem menangkapnya seperti bola yang dia lihat pada iblis kecil itu. Sepertinya dia berpikir betapa lucunya dia, dan dia berteriak baginya untuk membiarkannya pergi. Dia takut. Pada saat itu si pirang muncul berkata sambil tersenyum, bahwa ini adalah kartu es di lengan bajumu. Dia harus mulai mengkhawatirkan, itu sangat menarik. Melihatnya pria itu berteriak agar dia berhenti dan tidak menggoda, ini bukan es di lengan bajuku. Malis dia bilang sudah waktunya untuk memulai. Dia menyerang dan memerintahkannya untuk menunjukkan apa yang dia miliki di sana. Pria itu berhasil menghindar menggunakan jurus perampok makam, berkat dorongan kecepatan dan kelincahan yang dia lihat padanya. Senjatanya dia ingin memukulnya tetapi pria itu bisa menghindari serangan itu, lalu dia menendangnya ke samping. Skill aktif karena terdesak aura iblis berpengaruh mengaktifkan skill tinju efek iblis. Kecanduan diintensifkan, gadis itu terbang ke samping, dia meraih dagunya dan mengatakan bahwa dia jauh lebih cepat daripadanya. Dia pikir apa gunanya rencananya yang brilian, tujuannya adalah mengganggu tapi bagaimana untuk menyamainya, dia memikirkannya. Gadis itu datang lebih dekat dan berkata bahwa dia harus mengakui bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditampilkan dalam pertempuran jarak dekat, tetapi yang kuat tetaplah poin. Dia mulai menembak dan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan jarak jauh, membiarkannya mencoba menghindari keterampilan serangkaian tembakan. Pria itu mulai menghindarinya, dia melukai pipinya, dia berpikir bahwa peluru itu sangat cepat, dia membutuhkan semacam deo untuk menghindar. Biasanya dia mengulurkan tangan ke depan melepaskan pelepasan energi frasa kekuatan jadi temui dia menderita. Diselimuti listrik, dia berpikir bahwa ini bukan keterampilan menyerang, tampaknya itu menjatuhkan hukuman. Kecepatan dan kelincahan lalu dia berlari ke arahnya. Dia memukul efek ketergantungan setan meningkatkan dua jendela seperti itu. Muncul pukulan lain yang dia hindari lagi mengatakan bahwa dia melemparkan deo padanya untuk memaksanya bertempur jarak dekat. Kemudian dia melompat dan mengayunkan kakinya, dia menangkis serangannya dan mengatakan bahwa sekarang kerusakan fisiknya bahwa efeknya dari racun itu sangat kecil. Kemudian dia mendekat dan mengatakan bahwa dia seperti pemain tingkat rendah. Bocah itu marah, dia mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa dia melakukan semua ini hanya mengandalkan naluri. Dan Ray melentur sehingga rumor hanyalah desas-desus, dia tetap diam. Gadis itu meletakkan senjatanya di atas bahunya dan berkata bahwa dia kecewa, dia berharap dia benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya untuknya. Dia hanya diam dan menatapnya. Dia menatap matanya dan bertanya apakah dia benar-benar sudah menyerah bahkan jika dia tidak sekeren yang mereka katakan, tapi setidaknya dia tahu kapan harus mundur. Ini adalah tanda kecerdasan yang diturunkan matanya. Ia mengatakan bahwa dia melihat bahwa tumbuhan di hutan ini benar-benar berbeda dari biasanya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Adalah bunga di belakangnya. Dia mengatakan bahwa banyak di sini memiliki duri yang ditutupi racun, ada tanaman besar di atasnya. Dia menambahkan bahwa banyak dari tanaman ini bahkan melahap binatang. Wanita itu menatapnya dan bertanya, apakah ini kata-kata terakhirnya? Dan dia melihat ke belakang dan berkata bahwa dia ragu-ragu karena dia pikir itu terlalu kejam, maka dia mengerutkan kening dan mengatakan itu. Sekarang dia akhirnya memutuskan, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia bicarakan? Dan dia mengangkat tangannya, dicurahkan beberapa biji dan mengatakan bahwa dia sedang membicarakan tentang ini. Sejumlah besar tanaman monster di belakangnya, dia memberikan peningkatan pertumbuhan yang luar biasa di tanah. Gadis itu terkejut, dia tidak mengerti kenapa dia tersenyum. Alsia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepadanya apa kemampuan para pecinta bunga. Apakah kumpulan